Penjaga minimarket menderita 4 luka bacok setelah berduel dengan kawanan perampok. Polda Lampung bongkar kasus penipuan mencatut nama Wali Kota Bandar Lampung Herman HM. Selamat siang pemirsa, berbagai kasus kriminal terjadi pekan ini. Aksi perampokan makin beringas, begal berduel dengan korban hingga kasus penipuan yang mencatut nama Wali Kota Bandar Lampung Herman HM. Baik pemirsa, kita awali cekal sepekan kali ini dengan informasi. Karyawan minimarket duel dengan kawanan perampok. Saya Fikran Talo, inilah cekal sepekan selengkapnya. Kasus perampokan minimarket kembali terjadi. Kali ini kawanan perampok beraksi di sebuah minimarket di Kampung Pancakarsa, Purnajaya, Banjarbaru, Tulang Bawang. Namun usaha pelaku gagal karena salah seorang karyawan mengajak duel pelaku. Oh, itu yang antar tadi berarti? Yang antar bukan itu. Dua pelaku perampokan yang mengenakan masker penutup wajah dan helm beraksi di minimarket Kampung Pancakarsa, Purnajaya, Banjarbaru, Tulang Bawang. Kedua tersangka yang menggunakan senjata tajam langsung menodong kasir minimarket. Namun tak disangka Edi Saputra, salah seorang karyawan minimarket yang tidak memegang senjata, langsung mengajak kedua pelaku berduel. Sadar lawannya tidak menggunakan senjata, kedua pelaku membabi buta membacokkan senjata tajam mereka ke arah korban. Tak pelak 4 bacokan senjata tajam kedua pelaku mendarat di kepala Edi Saputra. Karena situasi tidak memungkinkan, korban akhirnya lari keluar minimarket dan berteriak minta tolong warga. Khawatir diserang warga, kedua pelaku yang ada di dalam minimarket langsung keluar kabur menggunakan sepeda motor. Menurut Vita, salah seorang karyawan minimarket, pelaku kabur tanpa membawa uang hasil rampokan. Sementara rekannya Edi Saputra dilarikan ke klinik terdekat karena menderita luka bacok di kepala. Itu perampoknya sih tadi ada 3 orang, yang satunya itu nganterin, itu nunggu di panglong samping itu loh Pak. Nah terus yang 2 itu yang masuk. Bawa senjata apa? Bawa senjata parang 2 gitu loh, sama kayak sabit gitu 1. Kerugian sendiri ada nggak? Kerugiannya masih nihil sih Pak, emang nihil. Kondisi korban seperti apa? Kondisinya sekarang ya cukup ngenasin sih Pak. Lukanya lumayan cukup banyak di bagian kepala. Kenapa? Itu karena berantem bacok-bacokan tadi itu Pak, karena dia kan sempat ngelawan juga. Kepala tukul kita sempat ngelawan, sempat berantem sama si perampoknya itu Pak. Kasus perampokan ini sudah ditangani kepolisian Tulang Bawang. Petugas sudah mengenali ciri-ciri pelaku sesuai dengan rekaman CCTV minimarket. Dari Tulang Bawang, Roy Emper Leoli dan Supriyadi melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga yang menjadi korban pembegalan di Belambangan Umpu Waikanan terbilang nekat karena berani melakukan perlawanan dengan 2 begal. Bahkan korban sempat mencekik salah satu pelaku. Kedua pelaku belum lama ini berhasil diringkus tim khusus anti bandit 308 Polres Waikanan. Pemirsa, 2 tersangka begal RI dan TA yang diringkus tim khusus anti bandit 308 Waikanan ternyata tidak selamanya sukses menjalankan aksinya. Sebelum tertangkap, kedua tersangka sempat melakukan 2 kali pembegalan di wilayah Belambangan Umpu Waikanan. Aksi pertama mereka lakukan pada Wahyono, warga Kampung Bati, Belambangan Umpu. Sedang yang kedua mereka lakukan pada Suin Kasiati, seorang ibu rumah tangga warga desa Guntur, Belambangan Umpu Waikanan. Korban Wahyono dibegal kedua tersangka di kebun sawit milik warga. Pria yang biasa disapa Yono ini ditodong kedua tersangka dengan senjata api. Saat itu Wahyono hendak berangkat memperbaiki Pertamini milik warga Gedung Harapan Negeri Agung. Di tengah jalan, salah seorang pelaku menarik tas hingga sepeda motor Wahyono terbalik. Salah seorang tersangka kemudian menodong korban dengan senjata api. Korban akhirnya pasrah dan menyerahkan sepeda motor serta tas berisi handphone dan dompet berisi uang. Berbeda dengan Wahyono, korban Suin Kasiati, warga desa Guntur, Belambangan Umpu Waikanan, justru melakukan perlawanan. Menurut Suin Kasiati, saat itu dirinya hendak mengambil uang di Belambangan Umpu. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba pelaku mengikutinya dari belakang. Tiba di tempat sepi, kedua pelaku menghadang korban. Namun korban tidak menyerah begitu saja. Ia terus melakukan perlawanan sembari berteriak minta tolong sama warga. Kedua pelaku bergegas meninggalkan korban. Mau dengan pisau mau diginiin, saya langsung ada posisi diginiin, saya loncatlah dari leher dia, saya pintirlah kepala dia. Nah posisi leher saya itu kan jatuh, terjatuh satunya menuju saya. Nah menuju saya langsung saya tangkis. Dari itu dia bergetar lagi kemungkinan. Ya saya dipegang kayak gitu lagi, langsung
akhirnya mau dipukul sama yang tengah itu. Dan mau dipukul kayak gini karena ada azan. Saya menyalahkan Allahu Akbar karena dari azan itu. Kini kedua tersangka tinggal menunggu proses persidangan di Pengadilan Negeri Belambangan Umpu untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang mereka lakukan. Dari Waikanan, Dian Pirasta melaporkan. Tim khusus anti bandit Polres 308 Lampung Tengah menembak kaki spesialis pencuri sepeda motor dalam rumah. Tindakan tegas ini dilakukan petugas karena tersangka mencoba melawan dan melarikan diri saat akan ditangkap menggunakan sepeda motor. Pelaku pencurian ini terpaksa dilumpuhkan petugas dengan tembakan karena berusaha kabur menggunakan sepeda motor saat akan ditangkap. Bahkan meski sudah tertangkap, pelaku tetap juga berusaha melawan petugas. Tersangka mengalami luka tembak di bagian kaki kanan setelah satu butir peluru petugas mengenai kakinya. Tersangka berinisial HS ini terakhir kali melakukan pencurian di Kecamatan Bekri. Dari tempat ini, tersangka berhasil menggondol 2 unit sepeda motor sekaligus, yakni motor Yamaha Mio serta motor Honda Legenda. Tersangka masuk ke rumah korban dengan cara mendongkel jendelanya saat korban sedang tertidur lelap. Obeng. Pakai obeng. Itu dongkel rumah atau kayak mana? Ke rumah. Dongkel rumah ya. Kamu bawa apa? Golok. Bawa golok. Terus? Kawanmu? Inul? Bawa golok semua. Bawa golok semua? Pas ngambil Kamu bagian apa? Jaga apa? Jaga situasi di luar. Selain dikenal licin, pelaku juga sudah masuk daftar pencarian orang Polres Lampung Tengah atas tuduhan pencurian hewan ternak sapi. Menurut Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah AKP Harto Agung Cahyono, tersangka sudah lama jadi incaran petugas. Dari penyelidikan yang dilakukan oleh PK 308 Polres Lampung Tengah terhadap pelaku spesialis dan juga residivis 363 surat baik itu sapi maupun kendaraan bermotor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka mendekam di sel tahanan Polres Lampung Tengah. Ia dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan. Dari Lampung Tengah, Roy Emperleoli melaporkan. Sementara itu pemirsa, berdalih mendapat bisikan setan. Seorang penjual burung di Pasar Way Jepara, Lampung Timur, tega memperkosa anak di bawah umur. Perbuatan bejat tersangka dilakukan di kebun sawit tak jauh dari rumah korban. Pelaku diringkus petugas Polsek Way Jepara Selasa lalu. Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi. Elo, 30 tahun, warga Dusun Karangrejo, Braja Caka, Way Jepara, Lampung Timur digelandang petugas Polsek setempat karena diduga telah memperkosa YN 10 tahun yang tak lain tetangganya sendiri. Tersangka ditangkap petugas di rumahnya. Dalam pemeriksaan, Elo mengaku ia tega memperkosa korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar karena terpengaruh bisikan setan. Pemerkosaan itu terjadi hari Minggu lalu di kebun sawit tak jauh dari rumahnya. Siang, jam berapa? Jam 12. Jam 12. Sama korban udah kenal? Udah kenal. Gimana caranya ngerayu korban? Waktu diajak ke kebun itu gimana caranya? Tadinya kan mau ajak ke pantai ke rumah neneknya. Nah, udah gitu kan posisinya aku mau biasanya kan cari burung, burung berfoto. Gitu. Aku kan nengok burung dulu, nanti kan tinggal alatnya. Terus posisi itu udah situ burungnya ada di situ mau pulang. Sementara Kapolsek Way Jepara, Ibtu Suryansah mengatakan pelaku dibekuk di rumahnya. Modus pelaku melancarkan aksi bejatnya dengan mengajak korban mencari burung di kebun sawit. Tersangka berjanji akan memberi korban uang. Tiba di kebun sawit, Elo merayu korban untuk membuka bajunya dengan alasan cuaca panas. Namun ternyata permintaan itu hanya akal-akalan pelaku untuk menyetubuhi korban. Pelaku mengancam akan memukul jika korban buka mulut. Beruntung korban tidak peduli dengan ancaman tersangka. Ia langsung menceritakan perbuatan bejat pelaku kepada pamannya. Penangkapan cabul ini sekitar jam 9 malam, nanti sudah diamankan di rumah kepala desa. Korbannya 1. Ya, sementara penyidikan itu. Pelaku kini dijebloskan sel tahanan Polres Lampung Timur.
Pelaku dijerat pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Supriyono melaporkan. Pemirsa, Polda bongkar jaringan penipuan mencatut nama Wali Kota Herman HN akan menjadi sajian kami berikutnya. Saksikan informasinya sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kepolisian daerah Lampung meringkus komplotan penipuan dengan modus menjanjikan jabatan sebagai kepala dinas di lingkungan pemerintahan Kota Bandar Lampung. Modus para tersangka mencatut nama Wali Kota Bandar Lampung Herman HN. Berbagai cara dilakukan orang untuk memperoleh uang, termasuk melakukan penipuan. Baru-baru ini tim khusus anti bandit TKP 308 Polda Lampung meringkus komplotan penipu yang merugikan seorang pegawai negeri sipil Pesawaran sebesar 307 juta rupiah. Komplotan yang terdiri dari Heru Firmansyah, mantan pimpinan redaksi media cetak di Bandar Lampung, Jamal, dan Salahuddin, pegawai negeri sipil Pemkab Lampung Tengah, serta Taufan, mencatut nama Wali Kota Bandar Lampung Herman HN. Keempat tersangka ini ditangkap di rumah mereka masing-masing Sabtu lalu. Modus para tersangka adalah menawari korban John Indrawadi jabatan kepala dinas di lingkungan pemerintahan Kota Bandar Lampung. Namun syaratnya John harus menyerahkan uang 307 juta rupiah. Untuk meyakinkan korbannya, para tersangka membuat rekening atas nama Herman HN. Kasus ini terungkap setelah petugas Polda Lampung menindaklanjuti laporan korban yang merasa ditipu para tersangka. Kasubdit 3 Jatan Ras di Treskrimum Polda Lampung AKBP Yuli Andi Yunianto menyatakan komplotan ini sudah merencanakan penipuan dengan matang. Mereka menjanjikan jabatan pada korban. Modus operandinya yaitu korban ngobrol dengan salah satu SK atas nama C tentang masalah pekerjaannya. Kemudian korban berencana ingin pindah tugas ke wilayah Bandar Lampung, kemudian mendapat jabatan setingkat kepala dinas. Ya hanya curhat, kemudian ditanggapi oleh korban J dan muncul mungkin timbul aksi ingin menguntungkan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat tersangka kini mendekam di sel tahanan Polda Lampung. Polisi juga menyita 2 unit laptop, 6 unit ponsel bukti transfer uang, dan 2 buku tabungan sebagai barang bukti. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Sementara itu, dalam pemeriksaan terungkap keempat tersangka telah merencanakan penipuan ini dengan matang. Untuk menampung uang hasil penipuan, para tersangka membuat rekening dan kartu keluarga atas nama Herman Hasanusi. Rekening dan kartu keluarga ini dibuat oleh tersangka Taufan, adik tersangka Heru. Pemirsa, 4 tersangka kasus penipuan dengan modus menjanjikan jabatan sebagai kepala dinas di lingkungan pemerintahan Kota Bandar Lampung masih terus diperiksa. Penipuan dengan mencatut nama Wali Kota Bandar Lampung Herman HN bermula dari pertemuan John Indrawadi dengan tersangka Jamal. Dalam pertemuan itu, Jamal mengaku kenal dekat sama ajudan Herman HN. Saat itu tersangka Jamal yang merupakan anggota LSM Komisi Pembela Hak Asasi Manusia mengaku bisa mencarikan posisi kepala dinas buat John Indrawadi di lingkungan pemerintahan Kota Bandar Lampung. Untuk melancarkan aksinya, Jamal kemudian menghubungi Heru. Heru diminta Jamal menyamar sebagai Sandi, ajudan Herman HN. Setelah sepakat, Heru kemudian menghubungi John. Dalam percakapan melalui telepon itu, Heru mengaku bisa menjanjikan John kepala dinas asal menyetorkan uang sebesar 307 juta rupiah. Untuk memuluskan rencananya, Heru lalu meminjam uang kepada Salahuddin sebesar 2,2 juta rupiah. Heru kemudian meminta Taufan, adiknya, membuka rekening atas nama Herman Hasanusi. Tidak hanya itu, Taufan juga diminta membuat kartu keluarga juga atas nama Herman Hasanusi.
Sesuai rencana, korban kemudian mentransfer uang yang telah mereka sepakati ke rekening palsu yang disiapkan Heru. Namun setelah uang sebesar 307 juta rupiah ditransfer, John tidak juga memperoleh jabatan yang dijanjikan para tersangka. Merasa kesal, John akhirnya melapor kasus yang menimpa dirinya itu ke Polda Lampung. Sabtu lalu, keempat tersangka ditangkap di rumah mereka masing-masing. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Pemirsa, masih soal penipuan. Dari hasil pemeriksaan, uang hasil penipuan sebesar 307 juta rupiah telah dibagi ke 4 tersangka. Tersangka Jamal yang merupakan perencana awal penipuan mengaku hanya mendapat bagian 32 juta rupiah. Uang tersebut telah habis digunakan untuk membayar hutang. Siapa lagi yang PNS? Yang PNS. 4 tersangka penipuan dengan modus menjanjikan jabatan sebagai kepala dinas di lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung hingga kini masih menjalani pemeriksaan penyidik Polda Lampung. Kasus ini terungkap setelah John Indrayadi, pegawai negeri sipil Kabupaten Sawaran yang menjadi korban penipuan keempat tersangka melapor ke Polda Lampung. Dalam laporan, John menyebutkan komplotan penipuan ini menjanjikan jabatan kepala dinas di lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung. Sebagai komitmen, John kemudian menyerahkan uang 307 juta rupiah. Uang tersebut dikirim melalui rekening atas nama Herman Hasanusi yang dibuat Taufan, adik tersangka Heru. Setelah diterima, uang tersebut kemudian dibagi berempat. Tersangka Jamal yang mengawali rencana penipuan mengaku hanya menerima 32 juta rupiah. Menurut Jamal, uang tersebut telah habis digunakannya untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kasubdit 3 Jatendras Polda Lampung, Ajun Komisaris Besar Ruli Andi Yunianto mengatakan komplotan ini sudah merencanakan aksi penipuan dengan rapi. Bahkan untuk meyakinkan korban, komplotan ini membuat kartu keluarga dan rekening bank atas nama Herman Hasanusi. Pada korbannya, para tersangka mengaku dekat sama wali kota Bandar Lampung terpilih Herman Hasanusi. Mereka meminta korban transfer uang ke rekening atas nama Herman HN sebesar 307 juta rupiah. Korban percaya karena nama rekening yang ditransfer jelas bernama Herman Hasanusi. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Pemirsa, selain kasus perampokan, begal, dan penipuan, kasus pencurian rumah kosong juga marak. Saksikan informasinya setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dengan informasi hukum dan kriminal. Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung meringkus seorang debt kolektor yang diduga sebagai pengedar narkoba. Tersangka diciduk di rumahnya di daerah Wedadi, Sukarame, Bandar Lampung. Dari tersangka, polisi mengamankan belasan paket daun ganja kering, 1 paket sabu, dan 1 timbangan digital. Iwan Supriyadi, warga Jalan Pulau Morotai, Wai Halim, Bandar Lampung ini tak bisa berbuat lagi ketika petugas menemukan 19 paket ganja kering siap edar, 1 paket kecil sabu-sabu, serta timbangan digital di rumahnya baru-baru ini. Pria yang bekerja sebagai debt kolektor di salah satu perusahaan leasing di kota Bandar Lampung ini ditangkap atas tuduhan jadi pengedar narkoba. Saat diinterogasi, tersangka mengaku barang haram tersebut didapat dari temannya berinisial DR yang kini buron. Rencananya ganja kering dan sabu-sabu yang ditemukan di rumah tersangka akan dijual kembali ke pengguna. Namun rencana itu gagal karena tersangka keburu tertangkap petugas. Berapa duitnya lu pakai buat hidupin anak-anak lu ya? Iya. Hah? Jadi keuntungannya berapa mas kalau jual ganja itu mas? Baru kemarin ini Pak. Keuntungannya berapa? Ya belum sempat kejual Pak. Rencananya dijual berapa? Iya baru kemarin ini Pak. Kanit 1 Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung, Ibtu Heran Arfa mengungkapkan penangkapan tersangka ini berawal dari laporan masyarakat. Menurut Herlan, Iwan merupakan seorang pengedar yang sudah lama diincar petugas. Berdasarkan laporan masyarakat bahwa di rumah tersebut seringkali ketahuan sama masyarakat bertransaksi narkoba yang berbentuk dalam ganja ataupun sabu. Benar saja pada saat kita selidiki dan kita geledah rumahnya diketemukan 1 bungkus yang sudah ditutup dengan plastik berbentuk daun ganja kering sebanyak 19 paket, di mana pada saat itu juga kami ketemukan sabu-sabu 1 paket juga. Kini kepolisian masih memburu pemasok barang pada tersangka yang sudah diketahui identitasnya. Sementara tersangka Iwan kini ditahan di sel tahanan Polresta Bandar Lampung. Ia dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan.
Bagi Anda yang sering meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, sebaiknya berhati-hati. Di Lampung Tengah, seorang pencuri spesialis rumah kosong modus mencari barang rongsokan ditangkap saat akan membobol sebuah rumah kosong di Bandar Jaya. Anggota Polsek Terbanggi Besar, Lampung Tengah meringkus Andre, seorang pelaku pencurian spesialis rumah kosong yang kerap beraksi di Bandar Jaya, Lampung Tengah. Tersangka ditangkap warga saat akan membobol sebuah rumah di Bandar Jaya Timur. Tersangka mengaku sudah 3 kali membobol rumah kosong dengan modus mencari rongsokan. Aksi itu dilakukannya saat keadaan rumah yang menjadi sasarannya sudah benar-benar kosong. Rumah dibobol menggunakan linggis. Kamu masuk penjara udah berapa kali kamu? 2 kali. 2 kali apa 3 kali? 3 kali. Hah? Semuanya 3 kali. Nah, 3 kali sama yang ini. Dari catatan kepolisian, tersangka merupakan residivis. Tersangka pernah 2 kali masuk penjara dengan kasus yang sama. Beberapa perabotan rumah tangga hasil jarahan tersangka diamankan polisi sebagai barang bukti. Berhasil meringkus salah satu pelaku pencurian spesialis rumah kosong. Tersangka yang kami amankan adalah AD, berinisial AD, 24 tahun, warga Bandar Jaya Timur. Dapat kami amankan berkat bantuan dan kerjasama dengan masyarakat. Tersangka ini kami amankan dengan barang bukti beberapa perabotan rumah tangga. Modus yang digunakan oleh pelaku yaitu pada saat dia mencari rongsokan, dia menggambar rumah-rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya. Lalu dia menjalankan aksinya. Sementara tersangka kini harus meringkuk kembali di jeruji besi untuk ketiga kalinya. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Lampung Tengah, Roy Emperleoli melaporkan. Pemirsa, 2 orang kakek warga Kangkung Dalam Bumi Waras, Bandar Lampung masing-masing dituntut 15 dan 18 bulan penjara. Kedua terdakwa dinyatakan bersalah karena mengedarkan judi toto gelap dengan barang bukti uang ratusan ribu rupiah. Pemirsa, tayangan ini sekaligus mengakhiri Cekal sepekan kali ini. Saya Fikran Talo mewakili kru yang bertugas undur diri. Tetaplah waspada dan jangan pernah beri kesempatan pada kejahatan. Selamat siang dan sampai jumpa. Ipoh dan Amran, warga Kangkung Dalam Bumi Waras, Bandar Lampung ini hanya pasrah mendengar jaksa penuntut umum Irfan Syah menuntut mereka dengan tuntutan 15 dan 18 bulan penjara. Ipoh dituntut 18 bulan sedangkan Amran dituntut 15 bulan penjara. Menurut jaksa, kedua lelaki yang sudah memiliki cucu ini dinyatakan bersalah tanpa hak memberikan kesempatan melakukan judi togel seperti yang diatur dalam pasal 303 ayat 1 kedua KUH Pidana. Dalam persidangan terungkap kedua terdakwa mengedarkan judi togel di seputar lingkungan Kangkung Dalam Bumi Waras, Bandar Lampung pada 20 Oktober 2015 lalu. Saat itu kedua terdakwa yang bekerja sebagai buruh harian ini sedang asik merekap nomor pemasang. Saat bersamaan anggota kepolisian datang dan langsung menggerebek kedua terdakwa yang sudah lama menjadi target operasi. Usai mendengar tuntutan jaksa, majelis hakim yang diketuai Pastrah Joseph menunda persidangan pekan depan dengan agenda mendengarkan vonis hakim. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan.